Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bersedih dan juga berduka di mana kita mendengarkan ada 3 anggota polisi yang gugur dalam menjalankan tugasnya pada saat melakukan penggerebekan perjudian yang ada di kawasan Waikanan, Lampung. Ini adalah sebuah peristiwa yang seharusnya tidak terjadi ya. Waikanan ini adalah kabupaten tempat aku dulu beberapa tahun mengawasi beberapa perusahaan tempat aku bekerja dulu. Bahkan juga aku berasal dari Provinsi Lampung, teman-teman. Ada beberapa bagian akan kita bahas lebih mendalam di sini dari peristiwa ini, karena walaupun sampai saat ini sudah ada 2 pelaku terduga yang ditangkap, dan satunya menyerahkan diri di Polres Waikanan, tetapi jujur ada sesuatu hal yang unik dan juga sesuatu hal yang masih misteri ini. Tapi kita bahas dulu awalnya adalah kronologi terlebih dulu, teman-teman. Penggerebekan ini adu sabung ayam termasuk adalah kategori perjudian. Kalau kejadian seperti ini apakah di warga sana tuh sudah biasa melihat hal seperti ini? Jujur waktu tahun 2010-an ya pada saat aku bertugas di daerah Waikanan, hal-hal seperti itu adalah hal yang mohon maaf, hal yang biasa. Dan sabung ayam itu memang menjadi salah satu kayak hiburan sebagian warga yang ada di sana. Dan lokasi kejadiannya ini berada di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Area di Waikanan ini termasuk area yang jalanannya rusaknya cukup parah, banyak sekali teman-teman. Dominasi pekerjaan warga di Waikanan adalah perkebunan dan juga pertanian. Ada perkebunan sawit, karet, bahkan dari Waikanan menuju kota Bandar Lampung, itu jaraknya kalau jalanannya itu lancar, tidak rusak, paling bisa ditempuh antara ya 5 sampai 6 jam. Tetapi kalau jalannya rusak, apalagi di musim hujan seperti ini, itu bisa mencapai 8 jam, menunjukkan sebegitu parahnya kondisi tersebut. Kita nggak bisa ngebut di sana, makanya Waikanan ini termasuk salah satu daerah yang tingkat kriminalitasnya cukup tinggi yang berada di Lampung. Lampung Barat, kemudian Lampung Barat sih relatif lebih oke ya keamanannya, tapi Lampung Utara dan juga Waikanan karena mereka berdekatan. Ada kasus-kasus curanmor atau hal-hal yang berhubungan kriminal itu banyak terjadi di area situ, teman-teman. Kejadiannya di hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, sekitar jam 5 sore, ada 17 personil dari Polres Waikanan melakukan penggerebekan di area tersebut. Areanya ini kalau aku lihat cukup jauh dari pemukiman warga. Jadi ini kayak masuk ke daerah-daerah perkebunan begitu, teman-teman. Mereka membuat tenda-tenda sementara dan sabung ayamnya terjadi di situ. Yang nonton juga banyak warga di sana. Bahkan kalau kita cek jejak digital, ada salah satu terduga pelaku pun juga yang merupakan oknum ya, anggota TNI. Dia ini mempromosikan aksi sabung ayamnya ini, kemudian dengan menggunakan senjata, dengan gaya yang tipikal kayak premanisme seperti itu. Ada 3 korban jiwa dari peristiwa ini, ada Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, dan kedua anggotanya, Bribka Petrus Aprianto, dan juga Bribda M. Galip Suryaganta. Jelas keluarga sangat kehilangan sekali mereka, bahkan salah satu keluarga dari Bribda M. Galip Suryaganta mengatakan bahwa bapaknya ini baru sebulan yang lalu meninggal dunia. Sebelumnya, dalam waktu hitungan bulan juga, neneknya baru meninggal dunia. Dan sekarang, M. Galip Suryaganta pun meninggal dunia, teman-teman. Yang sangat menyedihkan juga, kalau kita lihat, ada penangkapan dari 2 anggota TNI, oknum di sini. Yang satu itu ditangkap, tetapi dia tidak ada perlawanan. Ini adalah Kop KB, tanpa ada perlawanan. Bahkan, dengan segala hormat, waktu ditangkap ya sama anggota polisi dan juga ada TNI di sana gabungan, ada salah satu anggota keluarga meluk, tepuk-tepuk, yang sabar ya, yang kuat lah, yang kuat ya. Ya kita paham ini adalah keluarga, pasti apapun yang dilakukan oleh terduga pelaku ini selalu dinilainya adalah positif. Tetapi dengan adanya indikasi dia tidak melakukan perlawanan, bahkan tidak kabur, karena di Waikanan itu juga banyak hutan-hutan, dia bisa kabur sebenarnya. Apakah ini indikasi bahwa sebenarnya tidak ada
rencana untuk melakukan aksi DOR tersebut. Karena kan kalau kita lihat dari kronologi, pada saat 17 personil dari Polres Waikanan tiba di lokasi TKP itu langsung mendengarkan suara dor-doran dari orang tak dikenal, dan itu mengarah ke para anggota polisi di sana. Ini yang ditangkap tidak melakukan perlawanan. Sementara ada Peltu LB yang juga adalah anggota TNI di sini menyerahkan diri ke Polres Waikanan. Jadi dari dua perilaku ini kelihatan sih indikasinya bahwa memang ini tidak direncanakan. Apakah ini sebuah kecelakaan atau seperti apa? Tentunya akan ada penyelidikan lebih dalam. Ada keterangan pun dari Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika, yang langsung menuju ke TKP dan juga mengatakan bahwa semua pihak diminta untuk bersabar. Karena kita juga nggak mau ya, antara dua institusi polisi dan juga TNI, kita paham lah kalau kita ke lapangan gitu ya, pasti ada rasa kayak ya kesetiakawanan gitu, sesama polisi. Wah, kurang ajar nih, ataupun TNI juga ada yang ngerasa kesetiakawanan dan sebagainya. Aku harap ini tidak dilibatkan ke dalam permasalahan yang membawa institusi tersebut. Ini adalah, ya boleh dibilang adalah individu, karakter masing-masing. Dan dari Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syaputra Siregar pun, aku lihat keterangannya di sejumlah media massa mengatakan bahwa tegas akan berikan sanksi jika terbukti memang ada anggotanya yang terlibat. Untuk TNI kan kita juga lihat waktu kasus yang di TNI juga oknum yang melakukan pencurian di mobil ya, yang di Depok itu, yang meninggal dunia juga korbannya, kan akhirnya juga diberikan hukuman yang maksimal, teman-teman. Aku yakin mudah-mudahan dengan ini pun viral, tidak ada lagi dendam sampai merembet ke kerusuhan dua institusi ini, karena yang rugi juga adalah masyarakat Indonesia. Dan salah satu hal yang disampaikan dari pihak keluarga untuk Kapolsek setempat yang menjadi korban ini, Ibtu Lusianto, itu akan dimakamkan di Kampung Belitang, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Oke, sekarang kita bahas adalah kondisi dari Waikanan dari sudut pandang aku pribadi, teman-teman. Waikanan, sekali lagi backgroundku adalah dulu aku sempat bekerja di sebuah perusahaan otomotif ya, dan ditugasi untuk mengawasi 3 kabupaten. Dulu itu kabupatennya masih Lampung Utara, Waikanan, dan juga Lampung Barat. Sekarang sudah ada pengembangan wilayah di sana. Mereka semua adalah wilayahnya dekatan. Dulu ada salah satu kejadian, ini tahun 2012, 2011 kurang lebih. Dulu itu ada salah satu partner bisnisku di sana yang menceritakan bahwa Waikanan itu premanismenya luar biasa tinggi banget. Dulu ada salah satu dealer dari perusahaan otomotif. Ada salah satu dealer pada saat mendekati Lebaran, mendekati puasa atau hari raya tertentu, itu banyak oknum yang datang minta THR. Preman lah, boleh dibilang seperti itu. Ada berbagai macam upaya yang hal-hal seperti ini. Salah satu efeknya dulu, ada salah satu mobil dari sebuah dealer tersebut, itu yang dibakar sama warga sekitar hanya gara-gara hal sepele. Untuk masalah kriminalnya sangat tinggi. Bahkan dulu juga ada beberapa riset dari kolegaku yang juga bekerja di perusahaan otomotif yang sama. Mereka ini menyimpulkan ya, di tahun 2010, 11, 12, tahun-tahun tersebut, mereka menyimpulkan bahwa untuk area Waikanan dan sekitarnya, tingkat kriminalitasnya itu akan semakin tinggi kalau terjadi gagal panen. Mohon maaf, dengan segala hormat, ini adalah sebuah hipotesa ya, bisa benar bisa salah. Karena kan indikasinya begini, mereka tuh menilai dari beberapa, ada perusahaan, mereka mau leasing gitu, mau leasing kendaraan. Kenapa di daerah Waikanan itu banyak sekali area merah? Area merah tuh artinya adalah area yang memang kalau orang minjem di situ itu tidak akan di-approve sama lembaga keuangan. Karena kalau leasing di situ itu ngebayarnya susah, pada saat kita tagih yang ada malah kita dihajar sama warga di situ. Nah, dengan adanya kejadian seperti ini di Waikanan, sebenarnya ini bukan hal yang aneh gitu loh, karena tingkat kayak, mohon maaf sekali, stigma sebagian masyarakat di Indonesia, apalagi di Waikanan, mereka tuh masih banyak yang menilai bahwa oknum-oknum polisi yang tidak benar, yang cuma mikirin duit, yang terlibat banyak hal-hal yang kasus-kasus yang kalian tahu nggak benar itu banyak. Nggak cuman dari oknum polisi, tapi juga dari oknum TNI.
Salah satu dugaan yang sangat kuat bahwa tempat sabung ayam ini, aku lihat dari beberapa sumber ya, ada beberapa kolegaku juga di Waikanan, dugaannya adalah di-backingi sama para oknum TNI ini. Apakah cuma mereka doang pelakunya? Ini juga masih terus didalami. Dugaan sangat kuat, sepertinya bukan mereka aja. Karena dengan mereka mempromosikan sabung ayam di sosial media dengan sebegitu percaya dirinya. Kalian bisa lihat jejak digital, seperti apa keseruan mereka. Itu menandakan bahwa mereka itu sebegitu beraninya, teman-teman. Bahkan waktu ada kejadian yang sebuah dealer tempat aku bekerja dulu, saya bilang, aku ngomong sama kokohnya, "Kok, Pak Anjas gitu ya, itu mobil saya dibakar Pak sama oknum-oknum yang berada di Waikanan sana." Saya bilang gini, "Pak, ya sudah Pak, kita buat laporan polisi." "Udah Pak, nggak usah buat laporan polisi, tambah pusing saya nanti malah hilang duit lagi banyak, udahlah biarin aja." Nah itu kan tahun 2010, 11, 12 saat itu yang nggak tahu zaman sekarang ya, itu menandakan bahwa polisi pun dalam tanda kutip itu pun angkat tangan melawan oknum-oknum dari premanisme yang ada di sana yang begitu tingginya. Jadi dengan adanya kejadian ini, aku semakin berpikir apakah kejadian yang sudah tahun 10-an tahun yang lalu itu masih sama aja kondisinya di Waikanan. Bahkan jalan raya di sana itu luar biasa, teman-teman, rusaknya parah banget. Makanya ada yang bilang ya, kalau kamu mau dibegal di sana, tabrak aja Anjas. Nggak bisa, karena jalanannya itu lubangnya luar biasa parah, apalagi di musim hujan. Mereka tahu gitu loh, banyak perkebunan-perkebunan sawit, perkebunan karet, yang itu jaraknya berpuluh-puluh hektar, tidak ada perumahan, bahkan pun ya, aku sempat melihat dengan mata kepalaku sendiri, ada sebuah tindakan kriminal di Waikanan, dan itu disaksikan oleh banyak orang, dan mereka yang melihat itu cuma diam, karena mereka sebegitu takutnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah masukan yang sangat bermakna ya, buat kepolisian di sana, bagaimana mengatasi oknum-oknum premanisme yang luar biasa tinggi yang berada di Waikanan. Dengan segala hormat, aku menceritakan ini bukan untuk menjelek-jelekan Waikanan, tapi adalah harapannya agar jauh lebih baik. Karena aku pun juga berasal dari Lampung, aku lahir pun juga di Lampung, dan beberapa tahun aku bekerja mengawasi area Waikanan juga dulu, teman-teman. Terima kasih sudah menonton, turut berduka cita untuk keluarga dari ketiga korban yang meninggal dunia ini, dan dugaanku sangat kuat, ini lebih dari 2 orang pelakunya, teman-teman. Dan bisa diberantas semuanya kalau memang ada keinginan dari pihak kepolisian dan juga TNI. Dan sekali lagi, tolong jangan bawa institusi permasalahannya. Ini adalah oknum-oknum, karena kalau terjadi konflik antara kedua institusi ini, yang rugi adalah masyarakat juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.